Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila mu'alif hadzal kitab al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Shihabin wa akhbarani Abu Salamata Ibnu Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi wa qala fi hadithihi baina ana amshi. Hadis ini datangnya dari Ibnu Syihab berkata, kemudian beliau mendapat cerita dari Abu Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, bahwa bermula Jabir yuhadithu, yaitu bercerita tentang hadis an fatratil wahyi, tentang fatrahnya wahyu atau terputusnya wahyu. Faqala fi hadisihi, maka kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, di dalam hadisnya, baina, pada suatu saat, ana, bermula aku, amshi, yaitu sedang berjalan. Sami'tu, tiba-tiba kemudian mendengar aku, sautan, akan suara, minas sama'i, dari langit. Warfa'tu, maka kemudian mengangkat aku, basari, akan mataku. Faizan, maka tiba-tiba al-malaku, bermula malaikat, alladzi ja'ani, yang telah datang ia malak ni kepadaku, bihira'in, di gua Hira, jalisun, yaitu sedang duduk, ala kursiyin, di atas kursi, bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Faru'ibtu fihi, maka aku merasa takut, minhu, dari malak. Farja'tu, maka kemudian kembali aku ke rumah. Fafa'altu, fakultu, maka aku berkata kepada keluarga, zammiluni, tolong selimutilah aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian menurunkan siapa Allah ta'ala, ya ayyuhal muddatsir fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakfir, wa li rabbika fasbir, al-ayat. Wa hamiyal wahyu, maka kemudian watataba, berlanjut wahyu tersebut. Taba'ahu Abdullah ibnu Yusuf, telah mengikuti kepada Ibnu Syihab, Abdullah siapa bin Abdullah bin Yusuf, wa Abu Saleh, dan Abu Saleh, wa taba'ahu Hilalun ibnu Raddad an-Zuhri, wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu, yakni tarjufu bawadiruhu. Bawadir itu kalau istilah kita mah punduk, kira-kira. Maka kemudian merasa takut atau merinding, bahasa tarjufu, merinding, bahwa diruhu, apa, punduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, hadis yang keempat atau susunan hadis di dalam Sahih Bukhari yang keempat, rijalnya itu ada 3. Pertama, Ibnu Syihab, nama aslinya Muhammad bin Muslim al-Juhni. Yang kedua, Abu Salamah, nama aslinya Abdullah putra Abdurrahman bin Auf. Dan yang ketiga, Jabir bin Abdullah
bin Amr al-Ansari. Sementara status hadis ini menurut Al-Kirmani dinamakan ta'liq. Kenapa disebut ta'liq? Karena Imam Bukhari tidak menyebut 3 nama pemilik sanad. Yakni yang tidak disebut oleh Imam Bukhari adalah Yahya bin Bukair, kemudian ada Laits dan Uqail. Padahal menurut kaidah ilmu hadis, idza lam yuzkar min awalil isnad wahidun aw aktsaru yusamma ta'liqan. Jika di dalam rawi tersebut di awal sanadnya tidak disebut satu atau lebih daripada satu, maka hadis itu dinamakan ta'liqan, yakni ta'liq. Jadi sepertinya kalau kita susun, annahu qala al-Bukhari haddatsana Yahya ibnu Bukair haddatsana Laits an Uqail annahu qala Ibnu Syihab, dan seterusnya sampai bawa diruhu. Hadis ini menerangkan tentang turunnya Al-Quran surah Al-Muddathir. Menurut Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan, bahwa ayat yang pertama diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yaitu ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Sedangkan surah yang pertama secara lengkap sebelum Al-Alaq dilanjutkan diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW secara utuh, begitu satu surah, yaitu surah Al-Muddathir. Dan menurut sebahagian ulama, surah Al-Alaq 1 sampai 5 yaitu kalau istilah sekarang disebut sebagai pelantikan Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi. Sedangkan surah Al-Muddathir ini adalah pelantikan Nabi Muhammad bin Abdullah, yakni Muhammad bin Abdullah setelah dilantik menjadi nabi, kemudian selanjutnya dilantik menjadi seorang rasul. Demikian menurut As-Suyuti. Karena sebetulnya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, pertama kali Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi yaitu melalui sebuah impian atau mimpi, ar-ru'ya salihah, yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada saat itu Kangjeng Nabi Muhammad SAW tepat berusia 40 tahun. Akhirnya kan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 40 tahun kemudian Nabi mendapat mimpi as-salihah, yang sebenarnya itu kalau istilah sekarang mungkin SK sebagai nabi. Dari bulan Rabiul Awal tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 bulan Ramadan bertepatan pada tahun 610 Miladiah, Kangjeng Nabi masih melakukan renungan serta tafakur disertai dengan beribadah atau tahannus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerjemahkan mimpi yang pernah dialami itu. Setelah kemudian Nabi menerima surah Al-Alaq 1 sampai 5, Kangjeng Nabi semakin meningkatkan kegiatan tafakur dalam menerjemahkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut Asy-Syu'bi yang dirilis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwa dari semenjak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi sampai kemudian turun surah Al-Alaq, sampai kemudian turun surah Al-Muddathir, selama 3 tahun Kangjeng Nabi dibimbing oleh malaikat Israfil, atau menurut Ibnu Tin malaikat Mikail. Begitu. Namun kemudian pendapat ini dibantah oleh Al-Waqidi bahwa satu-satunya malaikat yang terus-menerus mendampingi Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari semenjak Muhammad diangkat menjadi nabi sampai kemudian dilantik menjadi rasul dan seterusnya, tidak lain kecuali dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Pemirsa rahimakumullah, setelah Muhammad bin Abdullah yang sudah menjadi nabi dan dibekali segala hal yang berkaitan dengan tugas seorang nabi, setelah 3 tahun kemudian baru Kangjeng Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi seorang rasul, yaitu dengan diturunkannya Al-Mudaththir, 1 surah. Ketika kita memperhatikan surah Al-Mudaththir dari ayat 2 sampai 7, maka kita dapat mengetahui bahwa tugas pertama Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yaitu berbentuknya al-inzar. Yang pertama, fa'anzir. Artinya muatan dakwahnya lebih menekankan kepada peringatan-peringatan yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Seperti dijabarkan di dalam ayat kelima. Ayat kelima, ya ayyuhal mudaththir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya, wa rujza fahjur. Ayat ke-6 dan ayat nanti dari ayat ke-5 gitu ya, sampai ayat ke-6 dan ayat ke-4. Sementara alasan diwajibkan oleh alasannya dijawab oleh ayat yang ketiga. Apa itu? Rabbaka fakabbir. Kenapa harus indar dan seterusnya. Karena mereka yang didakwahkan oleh Nabi akan menerima Islam atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak boleh ada paksaan, harus ditawarkan kepada mereka. Itu kita bisa melihat di akhir ya, di akhir surah Al-Mudaththir disebut faman syaa'a dzakara wa ma yadhkuruna illa ayyasha'allah wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Artinya barang siapa yang berkehendak, dia insya Allah akan bisa menerima. Tetapi ingat bahwa mereka bisa menerima tidak illa ayyasha'allah, kecuali Allah yang berkehendak. Al-Mudaththir ayat 55 dan 56. Ada sebuah pertanyaan, bukankah tugas seorang rasul membawakan misinya yaitu harus melalui pendekatan basyirah wa nadhirah seperti yang telah disampaikan di dalam surah Al-Fath ayat 8 itu ya, ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad syahidan, satu menjadi syahid saksi, wa mubasysyiran, yang kedua memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan kemudian memberikan peringatan. Namun di dalam surah yang pertama diterima oleh Nabi sebagai Rasul, di dalam tugas yang pertama diterima oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu fa'andir, fa'andir, tidak fabasyir, tapi fa'andir. Maka jawabannya adalah menurut Al-Aini, bisyarah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Basyiron bisyarah. Padahal ketika Nabi menerima surah Al-Mudaththir belum ada yang masuk Islam. Baru Kangjeng Nabi sendiri yang beragama Islam. Jadi itulah kemunasabahan kenapa kemudian Allah memerintahkan kepada Kangjeng Nabi dakwah yang pertama itu harus inzar, bukan bisyarah, bukan tabsyir. Fa'andir, tidak fabasyir. Saya kira itu sangat pas begitu ya. Isyarah untuk orang-orang Muslim, sementara indar kan bukan. Sementara waktu itu belum ada. Namun demikian seperti tadi
Di akhir surah dikatakan faman syaa'a dzakara wa la yadhkuruna illa ayyasha Allah. Itu artinya menyampaikan inzar itu Kang Nabi harus dengan bahasa yang halus yang bisa diterima, tidak perlu ada pemaksaan. Karena pada hakikatnya nanti kembali kepada Allah. Untuk masuk Islam dan tidak masuk Islam, untuk menerima dan tidak menerima, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, 4 tugas pokok pertama yang harus dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sudah menyandang sebagai seorang rasul. 1, al-inzar, fa'anzir, masdarnya inzar. Yang kedua pakabir, berarti takbir atau akbar. Yang kemudian ketiganya fatahir, semuanya bentuk filamar, bentuk perintah. Yang keempat wahjur. Inzar artinya memberikan peringatan, pakabir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, fatahir membersihkan, fahjur menjauhkan. Apa saja kira-kira pengertian-pengertian tersebut kalau kita kaji? Dan satu ada larangan dari Allah, wala tamnun tastakbir, ada nahi di situ. Yang terakhir baru kemudian walirabbika fasbir. Pemirsa, ketika kita memperhatikan fa'anzir, perintah al-indar menurut Qatadah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan bahwa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat akan ditimpahkan kepada umat-umat yang tidak beriman, seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Konkretnya seperti banjir bandang yang dialami oleh umat Nabi Nuh, dan yang lebih dahsyat lagi seperti yang terjadi kepada umat Nabi Musa, bahwa orang yang tidak taat harus dibunuh oleh orang yang taat. Ngeri sekali. Masih banyak lagi siksaan-siksaan yang diturunkan Allah kepada mereka yang tidak beriman. Kemudian pemahaman itu berbeda lagi dengan tafsir Ibnu Jarir di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Ini kelihatannya perintahnya yang hampir wallahu a'lam bishawab, tapi kira-kira yang hampir ada korelasinya dengan ayat yang lain maksud. Perintah al-inzar ini harus dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya yang hidup di sekitar kota Mekah, yang pada waktu itu masih berstatus sebagai musyrikin. Nah, ini barangkali ya, kalau kita komparatif dengan ayat lain di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, ada ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi perintahnya lebih menukik siapa yang harus didahulukan. Wa anzir, dan berikan peringatan olehmu Muhammad, ashirataka, keluargamu, al-aqrabin, yang sangat dekat. Bisa jadi dari mulai istri kemudian keluarga yang lain. Karena itu maka sepertinya apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir mendekati terhadap maksud ayat ini, yaitu sebelum berdakwah kepada yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus memprioritaskan keluarga terdekatnya. Karena keluarga terdekat itulah yang kemudian nanti akan menjadi penopang, mendukung secara optimal, baik fisik maupun material, termasuk pemikirannya. Ini juga terjadi pada akhirnya kepada Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah yang kaya raya, biayanya itu digunakan untuk membangun fondasi Islam, katakan saja hampir habis. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Khadijah untuk membangun Islam. Kemudian yang kedua, misi yang kedua ini, warabbaka fakabbir. Fakabbir. Jika kita memperhatikan perintah pertama yang spesifik harus diyakini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan Iqra wa rabbukal akram. Jadi ada al-akram berarti al-ad'af,
al-akbar, al-asghar. Seperti itu. Artinya ketika seseorang telah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi serta wawasan yang luas ditambah dengan gelar seorang nabi, maka posisi itu sangat mulia. Akram itu sangat mulia. Dan kemudian yang harus diyakinkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau beliau menjadi nabi itu orang yang terhormat atau mulia, itu akram, terhormat, maka ada yang lebih mulia lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada perintah yang kedua, di mana status Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah menyandang gelar yaitu Nabi dan Rasul, maka perintahnya adalah berbeda lagi, yaitu warabbaka fakabbir, bukan lagi al-akram. Jadi artinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di samping harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat akram, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Nah, kalau kita perhatikan dalam pendekatan bahasa gitu, maka biasanya kata akbar ini dinisbahkannya kepada jirim. Di dalam kitab akidah, kita belajar akidah mengerti ada jirim. Itu bagian daripada penjabaran makhluk ya. Masih Allah, yaitu makhluk. Makhluk adalah dalam kategori jirim di sini. Dalam bahasa akidah, jirim itu terbagi dua. Ada jirim murakkab dan ada jirim ghair murakkab. Jirim yang murakkab terdiri daripada kepala dan ekor. Maka makhluk yang paling besar atau jirim yang paling besar yang disebut di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu fil, yakni gajah atau jamal gitu, atau ada juga unta. Itu adalah jirim yang murakkab. Kalau jirim yang tidak murakkab, paling besar di dalam Al-Quran disebut al-arsh. Ada al-arsh, Tumastawa alal arsh. Itu jirim yang tidak murakkab. Al-Quran menyebutnya al-arsh. Dan jirim yang murakkab disebut di dalam Al-Quran yaitu gajah atau unta. Kemudian bahasa akbar juga bisa dinisbahkan kepada kekuatan atau kekuasaan. Kekuatan yang terbesar yang pernah umat manusia mengalaminya yaitu goncangan bumi sekitar 7 sampai 8 skala Richter. Sedangkan kekuasaan yang paling besar adalah kerajaan dalam dinasti Umayyah, dinasti yang lebih awal. Jika itu semuanya menyandang status sesuatu yang akbar, maka ada yang paling akbar yang harus diyakini oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas yang harus disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Quraisy pada khususnya. Walaupun nanti kalau kita kembali kepada rumusan di dalam ilmu ulumul Quran, al-imrah la bi khusus sabab bal bi umumil lafz. Karena memang Quran itu salihun di kulli zaman kapanpun. Tapi ini kita sedang bicara ruang lingkupnya adalah ruang lingkup Kota Mekah, karena Nabi baru diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang terdekat. Pemirsa rahimakumullah, yang ketiga ya, yang ketiga sekarang, wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir ini semuanya dalam bahasa ilmu balaghah, ilmu ma'ani khususnya mendahulukan maf'ul itu adalah takdim itu ya. Wa adawatul qasri asri illa innama wa takdimun illa innama itu bagiannya ya. Takdim mendahulukan maf'ul. Wa siyabaka fatahhir. Jadi artinya sesuatu yang sangat khusus harus diperhatikan. Tugas yang ketiga adalah fatahhir. Tafsir fatahhir menurut Zaid Muhammad bin Aslam yang dirilis oleh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib.
Kenapa Kangjeng Nabi juga harus menyampaikan ini? Maka jawabannya adalah kanal musyrikuna makanu yasuna thiyabahum anin najasat. Fa amarahullahu taala bi ayyasuna thiyabahu anin najasat. Kebiasaan masyarakat musyrikin Makkah pada waktu itu ternyata memang amat sangat jorok. Mereka tidak pernah ada urusan dengan pakaian. Sekotor apapun pakaian itu masih biasa saja dipakai karena statusnya belum ada najis pada waktu itu. Bahkan ada tafsiran lain nanti, seperti yang ditafsirkan oleh sebahagian daripada ulama, bahwa barangkali ini ya, bukan kita suudzon menganggap jelek kepada masyarakat Arab. Kebetulan pada waktu itu mereka itu makanu yatanadzafuna waqtal istinja. Artinya kalau BAB juga terkadang tidak istinja. Itu kira-kira begitu. Atau jika kita memperhatikan lafaz thiyab, saubun jamak taksirnya thiyab, dalam konteks ilmu balaghah berkaitan dengan majaz mursal, di mana lafaznya adalah thiyab tapi maksudnya ismun. Nah, kalau ditakrir begitulah. Maka Kangjeng Nabi Muhammad SAW mendapat perintah agar masyarakat Arab mencintai kebersihan tubuhnya. Karena ada sebahagian pendapat menyatakan bahwa masyarakat Arab pada waktu itu mereka tidak resep, tidak suka bebersih, bertaharah, walaupun waktu istinja. Kita lihat saja nanti, silakan para pemirsa untuk melihatnya di dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Ada di dalam surah Al-Mudaththir. Kemudian tugas selanjutnya adalah warrujsa fahjur. Ini juga sama, mendahulukan maf'ul, takdim juga. Warrujza fahjur, yang kita perhatikan lafaz ar-rujza. Lafaz ar-rujza, para ulama dalam membacanya ada dua pendapat. Sebagian masyarakat Madinah dan kebanyakan para qurra masyarakat Kufah membacanya dengan ar-rijza, dan sebagian besar bagian lain masyarakat Makkah dan masyarakat Madinah membacanya dengan ar-rujza, tetapi maknanya sama. Menurut Ibnu Zaid, ar-rujza apa ar-rijza maknanya sama, yaitu al-ausan. Maksudnya adalah wahjur ibadataha watruk khidmataha. Jauhilah ibadahnya, jangan menyembah kepada ausan, dan tinggalkanlah Muhammad untuk berkhidmah kepada ausan. Namun kalau kita perhatikan secara teliti begitu, kenapa lafaz ar-rujza ini kemudian maknanya menjadi jamak? Ar-rujza itu kan mufrad. Baik menurut Ibnu Zaid maupun menurut yang lain, ar-rujza itu bermakna ausan atau alihah, bahkan menurut Zaid itu alihatahum allati kanu ya'budun. Kalau kita perhatikan dari perbedaan pendapat ulama tersebut, jawabannya adalah Tuhan masyarakat Mekah yang menyandang predikat sebagai seorang musyrikin. Waktu itu masyarakat Mekah masih musyrikin ya, musyrikin begitu. Tuhannya kan banyak sekali. Kita bisa membaca, kita baca di dalam tafsir Jamal. Ada berapa jumlahnya? 360 Tuhan. Ketika disampaikan bahwa Tuhan kita satu, mereka mengatakan kami punya Tuhan 360, itu saja belum bisa memenuhi keinginan kami. Apalagi kalau Tuhan kamu Muhammad cuma satu, apalah artinya? Gitu. Jadi itulah kalimat ar-rujza kemudian ditafsirkan dengan jamak, al-ausan, alihah dan lain-lain. Karena Tuhan memang mereka itu banyak sekali ya. 360 bayangkan. Kalau terbuat dari patung, ukuran patungnya sekian kilo, udah dikali berapa kilo, banyak sekali. Nah yang terakhir sebelum kemudian Kangjeng Nabi diperintah untuk bersabar, terakhir ada ungkapan yang kalau kita perhatikan bentuknya adalah nahi, wala tamnun tastakfir. Jangan engkau berharap kemudian ingin memperbanyak sesuatu. Maksudnya adalah ayat ini, kalau kita melihat pendapat Ibnu Zaid
yang diliris oleh Ibnu Jari di dalam At-Tabari maknanya adalah sebagai berikut. Ini Ibnu Zaid ya. La tamnun bin nubuwah wal Qur'an alladzi arsalnaka bih tastakfirhum bihi ta'khudh alaihi iwadan minad dunya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan la tu'ti 'atiyatan taltamis biha afdhala minha. Wahai Muhammad, engkau jangan sekali-kali berharap karena engkau diangkat menjadi nabi, kemudian engkau juga diberikan Al-Qur'an. Kenabian dan Al-Qur'an yang merupakan peganganmu kemudian dijadikan sesuatu yang bisa menguntungkan, memperkaya diri sendiri. Tastakfirum bih. Jangan sekali-kali. Ta'khudh alaihi wadan minad dunya. Kalau kita terjemahkan letterleknya begitulah kira-kira. Jangan kemudian karena engkau mempunyai predikat sebagai seorang nabi, kemudian disalahgunakan kenabian itu untuk mencari keuntungan pribadi dengan Al-Quran dan lain-lain, atau memberikan sesuatu berharap ada imbalan. Pemirsa, ini kita sedikit mulai bertadabbur gitu, mengkaji. Jika kita perhatikan surah pertama yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah mendapat gelar Rasul dari sekian banyak perintah, atau ada perintah yang pertama ini tugas Kangjeng Nabi yang pertama, ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat esensial terutama bagi seorang rasul yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalahnya. Kita tahu kan pengikut Kangjeng Nabi kemudian banyak sampai hari ini di dunia ini luar biasa. Apalagi kalau kita melihat perkembangan sekarang baik di Eropa maupun di Amerika, umat Islam semakin bertambah. Maka saya ingin menyampaikan para ulama sebagai ahli waris Nabi yang digembor-gemborkan al ulama warasatul anbiya, yang harus berada di garis depan di dalam mendakwahkan Islam di mana saja berada. Seyogianya kita ini harus betul-betul memperhatikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nahyi yang ditujukan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau Kangjeng Nabi Muhammad diamanati oleh Allah, la tamnun bin nubuwah wal Qur'an, wala tamnun taksir, itu kalau kita memperhatikan Ibnu Zaid, la tamnun bin nubuwah wal Qur'an alladzi arsalnaka, dan seterusnya, maka seyogianya sebagai pembawa risalah, sebagai ahli waris Rasulullah SAW, untuk tidak melakukan seperti yang ada di dalam surah Al-Mudaththir, istighfar. Pemirsa, saya ingin mengajak kepada kita semua yang sudah mendapat gelar ulama, ustadz atau mubalik, cobalah sedikit berpikir, jangan sampai kemudian pengetahuan yang kita miliki itu betul-betul dijadikan sebagai bahan alat untuk memperkaya diri sendiri. Kalau kita pernah membaca doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Doa itu barangkali yang harus dipegang oleh kita. Jangan ilmu yang dimiliki oleh kita, pengetahuan yang dimiliki oleh kita, terutama pengetahuan agama maksudnya, jangan kemudian dijadikan modal untuk memperkaya diri sendiri. Seperti sekarang ini banyak, sedang ramai ada seorang ustaz yang sepertinya sangat mudah sekali menjual ayat-ayat itu dengan dalih apapun, entah dalih itu sedekah atau infak dan lain-lain begitu. Kemudian sedekah orang lain, apalagi dengan cara yang sepertinya dipaksa begitu seseorang di tempat ramai. Kalau memang infak atau sedekah itu disalurkan kepada jalan yang benar, itu sangat baik. Tapi kalau kemudian sedekah atau lain-lain itu kemudian dijadikan untuk memperkaya diri sendiri, ini adalah seseorang yang sudah tidak pantas mendapat gelar sebagai ustaz atau apalagi sebagai ulama. Saya kira kalaupun mau disebut ulama, jangan-jangan nanti apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh Imam Ghazali tentang ulama su. Nah, jadi benar juga, walaupun menurut qiraat syadz di dalam sebuah ayat
Allah Subhanahu wa taala berpesan. Ini ayat qiraat saja, kalau dibaca untuk salat tidak boleh. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang ada di dalam mushaf Utsmani, innama yakhsyallaha, mendahulukan maf'ul. Jadi yang takut kepada Allah hanya ulama. Tetapi menurut qiraat sad, lafaz Allah bisa dibaca Allahu. Tetapi tidak boleh dibaca untuk salat. Di luar salat kalau tidak punya ilmunya jangan. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ternyata banyak ulama yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ulama yang tadi itu menjual ayat-ayat Quran untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau kemudian sekarang sudah banyak ustadz, mubalik yang seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk bertobat dan kemudian kembali kepada jalan yang benar, bahwa ilmu yang diperoleh dalam bentuk ilmu agama, apalagi kita sebagai ahli waris Nabi, jangan sekali-kali menawarkan berapa harganya, berapa ongkosnya, berapa amplop dan lain-lain. Karena kalau berdakwah niatnya di rumah untuk mencari amplop, jangan diharap mendapat pahala. Yang ada adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya ilmu itu tidak perlu diniatkan begitu. Kalau kita membaca kitab kecil saja di dalam kitab Ta'limut Ta'alim itu disebut ta'alam fa innal ilma zainun lihat. Jadi tidak usah diniatkan. Setiap orang mempunyai ilmu, insya Allah dia akan mulia. Dan apalagi manusia sekarang lebih surti, lebih paham. Tidak usah diminta ketika dia habis memberikan ceramah, pulangnya pasti akan dikasih amplop. Itu halal insya Allah. Tapi kalau kemudian sebagai mubalik, belum apa-apa sudah cerita, administrasinya harus sekian, kemudian transport dan lain sebagainya harus sekian, itu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sekali-kali kita sebagai orang yang mengaku katanya sebagai ulama, jangan sampai memiliki sifat seperti itu. Karena sifat itu bukan sifat ulama. Allah Subhanahu wa taala sangat mengkhawatirkan sekali kepada orang yang berilmu tetapi ilmunya hanya sekedar untuk tameng, lip service saja, kemudian akhir-akhirnya bahwa ilmu adalah jadikan sebagai tujuan akhir, padahal ilmu adalah bukan tujuan akhir. Begitu ya. Pemirsa rahimakumullah. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena di dalam membawakan dakwah ini pasti banyak rintangan, maka Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Sabarlah engkau demi Tuhanmu di dalam segala sesuatu untuk menghadapi apa saja rintangan yang pasti akan ditemukan oleh setiap hamba Allah, apalagi Nabi dan Rasul. Demikian pemirsa, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.